Halo teman-teman, jumpa kembali di channel Rumah Rotan. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai bagaimana cara menghubungkan sebuah basis data dengan PHP agar memberikan data yang dinamis. Sebelum kita masuk ke dalam pemrograman PHP itu sendiri, kita akan membahas mengenai rancangan basis data yang digunakan. Kita dapat melihat sebuah skema relasi dari entitas atau tabel dalam sebuah skema basis data. Di sini terdapat dua buah entitas, yaitu entitas kategori dan book. Sebagai informasi, cara pemodelan yang digunakan menggunakan Crowfoot model. Relasi antara kedua entitas ini adalah one-to-many yang non-identifying. Hal tersebut berarti bahwa kedua entitas tersebut masuk ke dalam jenis strong entity. Masing-masing ID pada kedua entitas ini saya berikan atribut auto increment, sehingga kita tidak perlu repot dalam pemasukan data. Saya menggunakan MySQL Workbench dalam penyusunan dan pembuatan skema basis data. Dengan menggunakan MySQL Workbench, maka skema yang telah dibuat dapat langsung diekspor menjadi sebuah basis data. Sebagai informasi, basis data ini akan bernama PWL 20194 dan sudah memiliki beberapa buah data di dalamnya. Setelah berhasil ekspor skema menjadi basis data, kita akan mulai untuk melakukan pemrograman. Di sini saya telah menyediakan 4 buah file, yaitu index.php, home.php, kategori_page.php, dan book_page.php. 3 file terakhir saya simpan dalam sebuah folder terpisah, yaitu pages. Mari kita lihat dahulu struktur halaman web dari index.php. Struktur ini tidak jauh berbeda dengan struktur index.php yang terdapat pada video mengenai navigasi. Pertama-tama, saya akan mengerjakan file kategori_page.php. Pada halaman ini, kita akan melakukan kelola data untuk tabel kategori. Pada file tersebut, saya akan membuat dahulu kode program untuk mengambil data dari tabel kategori, dan data tersebut akan disimpan dalam sebuah HTML table. Berikut adalah langkah-langkahnya. Pertama, buat dahulu template tabel dengan tag table, thead, tr, th, tbody, tr, dan td. Sebagai informasi, tabel yang saya buat sudah terintegrasi dengan menggunakan data table. Buat sebuah variabel dan isi dengan menggunakan fungsi MySQL_connect. Fungsi MySQL_connect memerlukan 5 parameter, yaitu nama host, username, password, nama basis data, dan port. Karena MySQL Server juga berada di komputer kita sendiri, host dapat kita isi dengan string localhost. Username diisi dengan string user yang sudah terdaftar di basis data. Jika kita menginginkan hak akses ke MySQL Server paling utama, kita dapat menggunakan root. Namun di sini saya tidak akan menggunakan root sebagai username karena saya sudah mendaftarkan user baru pada MySQL Server. Isilah parameter ketiga dengan password untuk masing-masing username yang digunakan. Parameter keempat adalah nama basis data yang akan kita akses. Sedangkan parameter kelima adalah port yang digunakan
untuk komunikasi data dengan MySQL Server. Dalam hal ini, port untuk default komunikasi server adalah 3306. Ketiga, buat sebuah variabel yang akan diisi dengan string query. Untuk kali ini, kita dapat menggunakan select id, name from kategori atau select bintang from kategori. Execute query tersebut menggunakan MySQL_query dan masukkan dalam sebuah variabel. MySQL_query memiliki dua parameter, yaitu koneksi dan string query itu sendiri. Gunakan while loop untuk mencacah isi dari hasil query menggunakan MySQL_fetch_array. Data yang nanti diambil akan sesuai dengan nama kolom hasil query atau alias. Setelah selesai, kita dapat melihat hasilnya pada browser. Jika terdapat error, teman-teman dapat melihat pesan kesalahannya pada browser. Setelah selesai dengan proses pengambilan dan menampilkan data pada HTML table, kita akan membuat form untuk memasukkan data. Form ini akan saya letakkan sebelum peletakan table. Data pada form ini akan langsung diproses oleh halaman kategori _page.php. Untuk itu, kita tidak akan mengisi atribut action pada form. Selain itu, metode pengiriman data pada form ini menggunakan post agar data yang dikirimkan tidak muncul pada URL browser. Jangan lupa untuk memberikan atribut name pada setiap input yang akan diambil datanya, karena atribut name itulah yang nanti akan ditangkap oleh server. Setelah kita selesai membuat form, kita akan membuat kode program untuk mengambil data dari URL yang dikirimkan oleh form dan memasukkan data tersebut ke dalam basis data. Berikut adalah kode programnya. Pertama-tama, kita akan membuat kode program untuk memeriksa apakah tombol untuk submit data pada form ditekan. Kita akan membuat sebuah variabel yang kemudian akan diisi dengan data menggunakan filter_input
yang mengambil data post, dan untuk name adalah button submit. Kita akan menggunakan if iset nama variabel. Jika variabel tersebut memiliki value, maka kita dapat mengasumsikan bahwa tombol tersebut ditekan. Hal berikutnya akan kita lakukan adalah mengambil data-data lain dari form tersebut menggunakan cara yang sama. Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan proses input data ke tabel setelah proses pengambilan data dari form selesai. Pertama, buat sebuah variabel yang akan diisi dengan koneksi menggunakan MySQL_connect. Untuk proses manipulasi data yaitu insert, update, dan delete, seluruh perubahan yang dieksekusi via query akan dibuat tidak langsung berdampak ke tabel. Kita dapat tambahkan fungsi MySQL_autocommit untuk mengatur hal tersebut. MySQL_autocommit memiliki dua parameter. Parameter pertama adalah variabel koneksi ke basis data. Parameter kedua adalah sebuah nilai boolean, true atau false, yang mengatur apakah autocommit bernilai true atau tidak. Dalam studi kasus yang sedang kita kerjakan, nilai dari autocommit adalah false. 2. Buat variabel untuk menampung string query. Bentuk query yang kita gunakan adalah insert into kategori (name) values tanda tanya (tutup). Data yang dimasukkan dalam query akan berbentuk sebuah tanda tanya. Tanda tanya ini akan digantikan dengan nilai dari parameter yang didapatkan dari form. Hal ini dimaksudkan agar query yang kita buat lebih aman dan manageable. 3. Gunakan MySQL_prepare untuk mempersiapkan data yang akan dikirimkan ke MySQL server. 4. Gunakan MySQL_smt_bind_param untuk mengkoneksikan parameter-parameter yang akan dikirimkan. Parameter pertama adalah variabel yang dibuat dari MySQL_prepare. Parameter kedua adalah tipe dan jumlah parameter yang nanti akan dimasukkan. Dalam kasus yang sedang kita kerjakan, pada string query yang kita buat hanya memiliki satu buah tanda tanya. Dan data yang akan dimasukkan dalam parameter tersebut berupa sebuah string. Jadi, parameter kedua hanya berisi sebuah string yaitu s. Jika parameter yang dimasukkan adalah integer, maka nilai yang dimasukkan adalah d. Parameter ketiga sampai seterusnya adalah variabel-variabel yang akan dimasukkan atau dibinding sesuai dengan parameter kedua. Eksekusi statement yang sudah dibinding dengan data menggunakan MySQL_smt_execute dan MySQL_commit. Terakhir, tutup statement dan koneksi ke basis data. Setelah selesai, kita dapat melihat hasilnya pada browser. Sekian video mengenai materi MySQL. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini agar bermanfaat untuk rekan-rekan yang lain.